Apakah kamu pikir kamu mengenal orang-orang di sekitarmu, tapi pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin yang kamu kenal bukanlah orang itu sendiri, melainkan sebuah proyeksi, sebuah pantulan yang dibentuk bukan oleh mereka, tetapi oleh dirimu, atau yang lebih mengerikan, dibentuk oleh semua hal yang bahkan mereka sendiri tidak bisa lihat dalam diri mereka. Carl Jung, salah satu pemikir terbesar dalam bidang psike manusia, memperingatkan kita bahwa apa yang tidak kita sadari akan mengendalikan hidup kita. Tapi ia juga memberi peringatan yang lebih mengganggu, bahwa ketidaksadaran orang lain juga bisa mengendalikan hidup kita. Berapa kali kamu merasa bersalah atas sesuatu yang bukan tanggung jawabmu? Pernahkah kamu merasa lelah, bingung, terkuras setelah berada di dekat orang tertentu? Pernahkah kamu mencoba menjadi penyelamat dari luka yang bukan milikmu sambil perlahan melupakan siapa dirimu? Naskah ini adalah penyelaman mendalam ke dalam dinamika tak terlihat yang mengatur hubungan kita yang paling intens. Kita akan mengungkap 5 arketip Jungian yang bukan hanya konsep psikologis, tetapi kehadiran nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Si proyektor, si pembawa persona, pemilik bayangan tertekan, si moralis tak sadar, dan si vampir psikis. Masing-masing bekerja secara diam-diam, memengaruhi, memanipulasi, menguras energi. Tapi ini bukan naskah tuduhan, ini adalah cermin. Karena dalam suatu titik kehidupan, kita semua pernah menjadi salah satu dari mereka. Perbedaannya bukan pada tidak memilikinya, melainkan pada keberanian untuk mengenali mereka dalam diri kita. Bayangkan sebuah cermin yang tidak memantulkan dirimu, tapi rasa takut, kemarahan, iri hati, hasrat, dan luka dari orang yang sedang melihatnya. Begitulah cara kerja proyeksi. Jung mendefinisikan proyeksi sebagai mekanisme di mana kita secara tidak sadar menuangkan isi psike yang ditekan ke orang lain. Kamu menjadi target panggung karakter dalam narasi emosional orang lain. Seorang pahlawan, penjahat, atau pengkhianat, tapi bukan kamu yang sebenarnya. Dan yang lebih buruk, kamu menerima peran itu, menyesuaikan diri, menyalahkan diri, mencoba memperbaiki luka yang tidak berasal dari dirimu. Proyeksi itu halus, dimulai dari kalimat seperti, "Kamu selalu membuatku merasa begini," atau "Karena kamu aku merasa buruk hari ini." Tapi sebenarnya yang terjadi adalah orang itu menolak untuk mengenali rasa sakitnya sendiri dan menggunakanmu sebagai layar proyeksi. Hubungan seperti ini bukanlah hubungan sejati, ini adalah teater psikis. Dan kamu, jika tidak sadar, menjadi figuran dalam cerita batin orang lain. Solusinya, mulailah bertanya, ini milikku atau milik orang lain? Rasa sakit ini milikku atau aku hanya sedang dipakai sebagai wadah? Kita semua memakai topeng untuk bekerja, berinteraksi dengan keluarga, dan hidup dalam masyarakat. Jung menyebutnya persona. Masalahnya bukan pada penggunaan topeng, tetapi saat kita percaya bahwa kita adalah topeng itu. Beberapa orang begitu melekat pada peran sosialnya hingga menjadi tak tersentuh, selalu sempurna, sopan, tersenyum, tapi tidak merasakan, tidak membiarkan diri mereka melakukan kesalahan. Dan yang lebih buruk, mereka juga menuntut kamu untuk menjadi seperti itu. Hidup bersama pembawa persona terasa menyesakkan. Semuanya terasa seperti sandiwara. Emosi menjadi hambar, spontanitas diasingkan. Dan kamu, tanpa sadar, mulai memangkas dirimu sendiri, mengukur kata-kata, menyembunyikan rasa sakit. Jung memperingatkan, semakin seseorang mengidentifikasi diri dengan personanya, semakin jauh ia dari diri sejatinya, dan orang-orang di sekitarnya merasakannya, bukan dengan akal, tetapi dengan tubuh. Ada perasaan tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang salah, tapi kamu tidak bisa menjelaskannya. Beberapa orang terlalu terang,
terlalu bajik, terlalu terkendali. Mereka menghindari konflik dengan segala cara, tidak berteriak, tidak mengumpat, tidak melakukan kesalahan, tapi mereka memancarkan energi yang tegang, hampir mengancam. Mereka adalah orang-orang yang menekan bayangannya sendiri. Jung mendefinisikan bayangan sebagai kumpulan aspek dari kepribadian kita yang ditolak. Bukan hanya yang buruk, tetapi juga yang otentik, penuh gairah, intens, orang yang menekan bayangan hidup dalam sensor internal yang konstan. Dan penekanan ini tidak menghilang. Ia berfermentasi, meledak dalam bentuk penghakiman, kemarahan yang tidak proporsional, sarkasme tajam, dan dendam kronis. Bayangan yang ditekan juga berdampak buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Kamu tidak pernah tahu apakah kamu bisa bersantai. Sedikit emosi dari dirimu dianggap kelemahan. Opini jujur menjadi penghinaan. Dan kamu mulai mengecil, menghilang supaya tidak membangunkan monster di balik wajah tenang itu. Beberapa orang tidak bersembunyi di balik cahaya. Mereka menggunakannya sebagai senjata. Mereka adalah moralis tak sadar yang selalu menunjukkan kesalahan, mengoreksi orang lain, menetapkan aturan, selalu dengan alasan bahwa mereka melakukan ini demi kebaikan. Jung berkata dengan jelas, semakin seseorang menekan keinginannya, semakin ia memproyeksikan bayangannya ke orang lain. Moralis tak sadar melihat dosa di mana-mana, kecuali dalam dirinya sendiri. Mereka mengutuk perilaku yang sebenarnya mencerminkan keinginan yang tidak bisa mereka akui. Masalahnya, mereka tidak sadar akan hal ini. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa mereka benar, dan itulah yang membuat mereka berbahaya. Karena kamu perlahan mulai menyalahkan dirimu, menyesuaikan diri, merasa salah hanya karena menjadi manusia. Hubungan seperti ini menghancurkan spontanitasmu. Kamu mulai hidup untuk tidak mengecewakan, untuk tidak dihakimi, untuk cocok dengan ideal yang bahkan bukan milikmu. Dan dengan itu, keaslianmu perlahan mati, dikorbankan di altar persetujuan. Vampir psikis tidak berteriak, tidak menghakimi, tidak menuduh. Ia hanya menyerap. Saat kamu berada di dekatnya, kamu merasa energimu lenyap, vitalitasmu menguap. Dia selalu punya luka, kebutuhan, krisis emosional. Awalnya, ia tampak rapuh, butuh bantuan, korban dunia. Dan kamu dengan empati memberikan waktu dan perhatianmu. Tapi kamu segera sadar bahwa itu tidak pernah cukup. Selalu ada drama baru, ketergantungan baru. Jung memperingatkan bahaya hubungan simbiotik ketika dua orang kehilangan batasan identitas. Sang vampir hidup dalam kondisi ini. Ia butuh kehadiranmu, waktumu, jiwamu. Dan saat kamu mencoba menjauh, ia berperan sebagai korban, menuduhmu, memanipulasimu dengan diam, tatapan, air mata. Dan kamu tanpa sadar hidup hanya untuk menjaga stabilitas emosinya. Sementara dirimu sendiri perlahan hancur. Kita tidak sedang berbicara tentang penjahat. Kita sedang berbicara tentang psike yang tertidur. Pola bawah sadar yang muncul dalam bentuk perilaku, keheningan, ekspektasi, dan tekanan. Kita semua dalam suatu titik kehidupan pernah menjadi salah satu dari mereka. Kita pernah memproyeksikan, menekan, menguras, mengenakan topeng, menghakimi. Tapi perbedaan antara penjara dan kebebasan psikologis ada pada kesadaran, memberi nama, membawa ke cahaya. Jung berkata bahwa individuasi adalah proses menjadi diri sendiri yang sejati, dan itu membutuhkan keberanian untuk melihat ke dalam. Hari ini, kamu melihat archetype, tapi mungkin kamu juga melihat cermin. Bagian dari dirimu yang kamu hindari, bagian dari orang lain yang kamu terima tanpa bertanya. Kini saatnya memilih, terus menjadi panggung bagi ketidaksadaran orang lain atau mengambil alih kendali atas hidup psikis milikmu sendiri. Tulis di komentar. Dari kelima profil ini, mana yang paling kamu lihat di sekitarmu?
dan mana yang dengan jujur kamu lihat dalam dirimu sendiri. Karena kebangkitan sejati dimulai ketika bayangan diberi nama, dan kesadaran akhirnya mengambil tempatnya yang sah di pusat hidupmu sendiri.